Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama kami tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Nah, ini adalah sesi kedua dari Talkshow yang sudah kita lakukan di sesi sebelumnya. Nah, ini terkait dengan 14 kode tubuh sebelum Anda rubuh. Tentunya bersama narasumber kita Dr. Handrawan. Ya, langsung aja. Di minggu kemarin, di sesi sebelumnya kita sudah membahas 7 tanda tubuh. Apa aja itu? Ada nyeri. Yang pertama, yang kedua adalah pusing, yang ketiga itu adalah mual, yang keempat sesak nafas, yang kelima itu berdebar-debar, yang keenam batuk pilek, dan yang ketujuh adalah demam. Nah, kali ini tentu kita akan coba kupas 7 tanda lagi yang masih tersisa dari 14. Nah, tentu bersama Dr. Handrawan dan juga ada Bung Hasan. Sebelumnya kita sapa dulu nih. Gimana kabarnya, Dok? Ya, sehat-sehat, luar biasa. Bung Hasan juga sehat, Bung. Dahsyat, Waduh, dahsyat, ini rasanya kemarin kita sudah dikasih 7 nih tanda. 7, ya. Dapat pelajaran 7, Bu. Lumayan. Ini ilmunya dokter nih dikasih ke kita nih Bung Mandi. Ini dokter belajarnya. Ini kalau tahunan. dokter belajar ini 3 tahun ini. Iya ini berapa nih? Yang 7 ini 3 tahun. Ini 8 SKS. Lebih, Bu. Lebih ya. Lebih. 16 SKS ini ya. Iya. Wah, ini dibeberkan buat kita nih ya. Dibeberkan hanya dalam 1 Wah, jam. luar biasa Wah, nih. Makasih langsung ya, Dok. aja kayaknya. Silakan Bung Hasan. Silakan Dokter Handrawan langsung saja. Iya, Kita iya. masuk ke sesi kedua nih. Jadi sekali lagi kita mendengarkan suara tubuh ya. Jadi perlunya kita mendengarkan supaya kita waspada ya. Ketika di awal-awal penyakit keluhan kita ini mungkin suatu masalah besar. Jadi keuntungan bagi kita adalah kita tidak keluar ongkos, penyakitnya tidak komplikasi, tidak kritis, kan menguntungkan diri sendiri. Tadi sudah disebut 7 keluhan yang perlu diwaspadai. Kita lanjut sampai ke 14 ya. Ya, keluhan berikutnya gangguan berkemih. Ini juga lazim ya dan banyak terjadi di masyarakat. Berkemih artinya mengeluarkan air kencing, ya, air seni. Nah, ini bisa sering ya, keluhan yang sering kencing yang di luar biasanya. Satu yang mesti dipertimbangkan adalah kemungkinan kencing manis, diabetes. Karena orang diabetes awalnya kok sering kencing, ya. Karena dia sering haus, sering kencing, sering makan. 3 itu, sering kencing, sering haus, sering makan. Ya. Itu tanda awal. Jadi kalau dia ada turunan, ada bakat diabetes pada usia-usia pertengahan, ya pikirkan itu kemungkinan diabetes. Kalau kira-kira tidak ada, sering kencing itu mungkin infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing bisa terjadi pada laki-laki, pada perempuan, mulai dari saluran kencing di kelamin, ya, sampai naik ke kandung kemih, sampai naik ke saluran ureter, sampai naik ke ginjal. Ya. Kita lihat satu sistem, ya, saluran kencing itu dari ginjal turun ke ureter, saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, nyambung ke saluran yang melewati organ kelamin. Nah, infeksi bisa terjadi di mana-mana, bisa di ginjal, di ureter, di kandung kemih, bisa di saluran kencing. Kita mulai dari bawah. Kalau infeksi saluran kencing bagian bawah itu biasanya penyakit kelamin, ya. Penyakit kelamin infeksinya di saluran kencing bagian kelamin. Kita tahu wanita maupun laki-laki ada saluran itu. Katakanlah penyakit kencing nanah di situ prosesnya. Nah, kalau itu terjadi sering kencing dan dia ada riwayat entah melakukan hubungan seks dengan siapa saja, ya, seks bebas, itu harus pikirkan kemungkinan infeksinya di situ. Tapi yang lebih sering di masyarakat yang umum adalah karena batu. Batu itu bisa mulai dari ginjal, batu dari ginjal bisa turun ke ureter. Ya. Nah, bedanya kalau di ginjal belum tentu ada keluhan, barangkali sering kencing saja, atau kencingnya berdarah. Ya, itu tanda-tanda kemungkinan batu di ginjal. Keluhannya apa? Sakit pinggang. Ya. Jadi kalau sering kencing, sakit pinggang, kemungkinan ini batu di ginjal. Tapi sakit pinggang belum tentu dari ginjal. Sakit pinggang bisa dari otot, bisa dari tulang belakang. Bedanya apa? Kalau sakit dari ginjal, infeksi ataupun atau batu ginjal, itu berubah posisi tetap saja sakit. Kemeng. Kalau orang Jawa bilang kemeng. Diam pun sakit gitu ya? Hah? Diam pun sakit. Okay. Tapi kalau gangguan otot dan sendi dan saraf, hanya ketika posisi tertentu menimbulkan sakit. Itu bedanya. Jadi sakit pinggang ada 2 besar yang sebetulnya gampang dibedakannya. Kalau ternyata bergerak baru sakit itu otot atau tulang belakang atau saraf. Tapi kalau dia di ginjal mau berubah bagaimanapun tetap nyeri dan sering kencing. Apalagi kencingnya berdarah. Ya. Jadi sering kencing itu satu. Kedua,
tidak bisa kencing. Nah ini juga satu hal yang lain. Jadi tidak bisa kencing bisa karena batunya menyumbat. Biasanya batu di ureter. Kita tahu ureter itu cuma berapa mili kan lubangnya. Dari ginjal urin itu mengalir ke kandung kemih di bawah, di atas kemaluan, ditampung di situ. Nah kalau di ureter tuh batu dari ginjal besarnya sebesar ureter, dia nyangkut. Nah itu orang itu akan kolik, nyeri mules sampai guling-guling. Nah itu batu ureter. Jadi nyeri guling-guling, nyeri perut luar biasa, kencingnya merah berdarah, pasti berdarah. Karena batu itu melukai saluran yang sangat kecil. Nah itu berdarah. Jadi demam, kolik, mules hebat, tidak bisa kencing kemungkinan itu batu. Nah kalau batu di kandung kemih sering tidak ada gejala karena kandung kemih besar. Ya. Baru kalau batunya sudah mungkin sebesar bola Beckles itu menyumbat. Karena batu itu menyumbat itu jadi tidak bisa kencing juga. Dan kalau dia berubah posisi, dia miring gitu, keluar kencingnya. Nah, itu tanda batu di kandung kemih. Karena bergeser kan. Tadinya ini lubang itu kalau batu kita miring itu batunya itu nggak nyumbat. Ini masalah seputar gangguan berkemih ini sekaligus satu paket ini mengganggu fungsi ereksi dan sebagainya dokter atau tidak? Nah itu kalau dari prostat, ya kita belum bicara prostat. Jadi saluran kencing itu terkait dengan prostat. Kalau prostat bermasalah, salurannya juga tersumbat. Nah kalau saluran tersumbat berarti kencingnya tidak bisa. Maka itu dibilang kalau kencingnya tuh berirama ya, keluar tidak itu prostat. Jadi umur di atas 50, kencingnya tersendat-sendat itu prostat. Hati-hati. Prostat dua macam, yang jinak, yang kanker. Kalau yang jinak ya masih bisa minum obat, tapi kalau kanker jangan terlambat karena susah diobatin. Jadi sering kencing, susah kencing, ya itu. Nah, jadi kalau ini sekaligus kalau pipis saja bermasalah, ya. Otomatis yang lainnya juga akan terganggu gitu dok ya, bisa disimpulkan begitu. Kalau dia ada infeksi di ginjal atau di kandung kemih, infeksinya oleh kuman, bakteri, itu bernanah. Ya, jadi bisa kencingnya bernanah selain karena penyakit kelamin, karena infeksi juga piodermi. Ya. Nah, yang lainnya itu anyang-anyangan. Nah, ini masyarakat sering. Jadi kalau orang Sunda bilang anyang-anyangan, kalau kencing itu panas, kencing sakit. Nah, ini anyang-anyangan. Berarti infeksinya di saluran kencing bagian kelamin. Jadi di ujung dari saluran kencing dari ginjal turun ke bawah itu di saluran kelamin. Nah, kalau dia infeksi di situ, entah karena batu, entah karena apa, nah, biasanya terjadi pada wanita sehabis hubungan seks. Saya sudah pernah cerita itu. Jadi wanita 1-2 hari setelah melakukan hubungan seks anyang-anyangan itu hampir pasti penyebabnya hubungan seks sebelumnya. Nah, anjurannya bagaimana? Sehabis hubungan seks langsung kencing. Itu paling gampang. Karena bagaimanapun bersihnya hubungan seks itu menyisakan kuman di mulut saluran kencing wanita. Apalagi kalau suaminya tidak bersih, tidak keramas dulu, ya keramas yang bawah bukan yang atas. Nah itu percuma kalau yang atas. Nah itu tidak bersih berarti ada kuman ya. Jadi di kulit kita sebersih apapun kuman ada, termasuk di kulit kemaluan laki-laki. Jadi kalau dia menyisa di mulut saluran kencing wanita dan dia langsung masuk, nah dengan kencing sehabis hubungan seks itu supaya hanyut. Ya, seandainya ada kumat di mulut saluran kencing, hanyut terbawa oleh kencing. Dengan catatan kencingnya di WC, karena saya waktu bilang, Bu kencing, langsung di kasur kencing. Kan dokter bilang langsung kencing. Itu hanyut tuh sama tempat tidurnya, hanyut itu udah. Repot ya, ngejemurnya susah Bung. Hanyut itu dari kali udah. Di ranjang itu, waduh ya itu bisa seminggu Bung nggak hilang Bung ya. Oke, ini gangguan berkemih tadi ya. Yang ke-8 ya. Oke, yang ke-8. Baik. Oh, ini dalam sekali ya gangguan berkemih. Ya. Baik, yang berikutnya apa yang lagi? ke-9 dong. Ya, penglihatan. Penglihatan. Okay. Ya, yang sering terjadi dan tidak disadari adalah bahwa semua manusia kaya miskin laki perempuan ya, setelah umur 40 tahun itu rabun dekat. Nah, kalau orang rabun dekat sudah 40 tahun tidak dibantu dengan kacamata baca, itu juga gangguan Jadi bermasalah pada kepala, masalah pada mata. Matanya capek.
karena dia harus menyesuaikan terus, padahal dia sudah tidak mampu. Nah, caranya bagaimana? Jarak 30 cm, membaca koran, tidak terbaca, itu tandanya sudah rabun dekat. Harus pakai kacamata baca, dimulai dengan setengah. Setiap 5 tahun tambah setengah. Sampai sudah di 70 tahun, sampai 4 plusnya. Kacamata plus artinya kacamata rabun dekat. Ya patokannya, baca koran 30 cm, ya. Dia tidak terbaca, kabur, itu tanda. Gampang itu kan. 30 cm sepenggaris. Ya. Jadi kalau bacanya udah gini, itu artinya harus pakai kacamata baca. Kalau tidak, ya itu bermasalah ya. Nah, kedua, rabun jauh. Rabun jauh itu turunan atau didapat. Ya, jadi kalau turunan pakai kacamata kecil-kecil sudah pakai kacamata karena waktu lahir bola matanya itu lonjong. Kalau lonjong, jadi titik fokusnya berubah. Jadi dia harus dibantu dengan lensa yang negatif supaya titiknya mendekat. Jadi rabun jauh itu minus. Karena dia punya lensanya atau struktur matanya lonjong bukannya bulat. Kalau lonjong lebih jauh jarak fokusnya. Nah, jadi harus pakai kacamata minus. Jadi kalau jarak 10 meter misalnya nggak jelas atau nonton bioskop teksnya tidak terbaca, itu tanda. Itu rabun jauh. Bukan karena rusak matanya karena sering gadgetan atau bisa nah, juga ya. Itu yang saya bilang ada yang turunan, itu karena lonjong strukturnya. Tapi kalau matanya normal sejak lahir, tapi membacanya terlalu dekat, membaca sambil tidur, membaca objek bacanya bergoyang, lampu penyinarannya kurang dari 60 watt, ya penyinaran harus dari belakang, bukan lampu neon, harus lampu bohlam yang merah itu, bukan lampu neon bergetar, lampu neon. Nah, itu perawatan mata supaya tidak rabun jauh, membaca harus 30. Tidak lebih dekat. Gadget juga begitu. Penerangan gadget tidak di lampu ruangan gelap. Ya. Jadi melihat gadget di ruangan gelap itu fokusnya terlalu keras. Cahaya gadget itu terlalu keras. Tidak boleh, harus terang. Harus terang. Nah, terus nonton TV itu harus 5 kali ukuran diagonal ukuran TV. 5 kali jarak. Ya, kalau semakin besar TV harus semakin mundur. Itu jadi 5 kali misalnya TV ukuran 20 inch, ya itu diagonalnya berapa? Kalau diagonalnya 30 kali 5, 1,5 meter. Lalu ya itu membaca di mobil karena objeknya bergoyang. Yang paling bagus itu membaca dengan seperti baca kitab kitab suci ya. Ada papan itu. Ya, jadi nggak bergerak, stabil dan jaraknya tetap. Baik. Penerangan 60 watt minimal dari belakang, bukan dari depan. Bukan dari atas, di belakang kita. Ya. Baik. Ini kalau kayak Bung Pande ini, saya baru nyadar ini dokter menerangkan hari jarang nonton di bioskop ini Bung Pande ini. Iya, nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak pernah nonton bioskop nonton ya. film Mission Impossible, James Bond seru, nggak ngeliat. Iya. Terus waktu pulang suruh cerita nggak tahu ceritanya. Pas pulang ditanya, enggak ada filmnya. Nggak kelihatan ya, percuma. Oh iya, saya kira Bung Pande. Oh ya, oke. Jadi ya saya maklum lah ya Bung Pande ya, jarang nonton di bioskop. Oke, baik itu tadi. Betul. Gangguan penglihatan masih ada. Masih ada katarak ya. Katarak ini umum. Jadi kasihan yang di daerah-daerah tidak menyadari kalau dia katarak. Karena apa? Kalau katarak dibiarkan nanti komplikasinya bisa macam-macam. Jadi katarak itu tiba-tiba seperti ada kilat. Jadi kalau tiba-tiba kita melihat seperti ada blitz, nah itu kemungkinan itu mulai katarak. Ya. Jadi cahaya seperti naik mobil ya, ada seperti gerhana, itu katarak. Nah, jadi penglihatan mulai semakin kabur, tidak jelas, blur kita. Itu katarak. Hati-hati. Kenapa? Kalau itu dibiarkan, komplikasinya dia pecah, itu kemana-mana. Ya. Kemudian setelah katarak, glaukom yang tadi saya sebut, kalau dia nyeri, ya, satu-satunya gangguan mata, penyakit mata, kalau nyeri yaitu glaukom. Jadi kalau mata nyeri berhari-hari, seterusnya nyeri, periksa. Ya, dengan pemeriksa tekanan mata, kan tekanan diperiksa lebih dari 20. Glaukom. Kalau glaukom dibiarkan buta. Satu-satunya penyakit yang dibiarkan buta ya glaukom. Nah, pada anak-anak di Indonesia, terutama yang kurang gizi, itu kan kebutaan terjadi karena kurang vitamin A. Maka sekarang ada program pemerintah yang tetap memberikan vitamin A untuk anak-anak yang kurang gizi. Karena kurang vitamin A jadi buta. Itu yang matanya kempes-kempes itu, pengemis segala macam, matanya kempes. Jadi udah ciut begitu, itu kurang vitamin A itu. Ptosis ya. Nah, gejalanya itu. Jadi di putih mata itu seperti ada gambaran marmer.
pualam. Kita tahu putih mata kiri kanan itu seperti pualam putih. Itu Bito, namanya Bitot yang menemukan orang Perancis. Bito spot. Nah itu tanda. Kalau itu dibiarkan tidak diberikan vitamin A dosis tinggi, buta dia. Jadi buat masyarakat perhatikan anak yang kalau sudah sudah mulai senja, jalannya nubruk-nubruk meja, nah itu kurang vitamin A. Kalau kita bilang orang dulu bilang buta ayam kalau di kampung saya dok. Buta ayam, rabun ayam. Rabun ayam. Ada bilang rabun senja. Ya, dia rabun bilang senja. gitu ya. Itu nubruk-nubruk. Tapi kalau masuk bioskop udah terlambat itu ada perempuan nubruk itu sengaja itu. Nah, itu dicari dok. Itu sengaja itu. Pura-pura nabrak. Maaf Pura-pura Pak. maaf. Iya. Nomor HP-nya berapa? Iya. Jadi ya. Oke baik. Ini sesi pertama. Ini kita kasih kesempatan dulu dokter sebelum kita beberkan lagi lebih komplit untuk yang jamu tetes kita melintas. Peliharalah kesehatan tubuh Anda dengan M-King. M-King adalah ramuan herbal ekstrak yang setiap tetesnya mengandung campuran herbal dan bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh. M-King terbuat dari bahan herbal berkualitas, daun kelor, rimpang temulawak, bunga rosella, dan buah mengkudu. Minum M-King 3 kali sehari 15 tetes. Dikonsumsi dengan mencampur 200 ml air putih. Melanjutkan lagi dialog kita masih bersama dokter senior Indonesia, legendanya Indonesia, Dokter Harapan Nadesul. 14 kode tubuh sebelum Anda rubuh. Ini di sesi kedua ya. Tadi pada sesi kedua ini dari lanjutan ya. Tanda yang ke-89 ini sudah keluar ya. Tanda ke-8 tadi adalah gangguan berkemih dan yang ke-9 adalah gangguan penglihatan ya. Nah, ini kita akan habiskan dengan tanda-tanda lainnya masih ada 5 lagi kode Bang, tubuh ya? ini Bu Masih ya. ada 5 supaya tanda menjadi lagi. kewaspadaan kita bareng. Oke, silakan dokter. Ya, Yang gangguan berikutnya. pendengaran ya. Ya. Tadi saya sudah sebut kalau kita flu dibiarkan terus berbulan-bulan itu nanti larinya komplikasinya ke radang telinga tengah yang kita sebut otitis media kronika. Nah, yang ujungnya itu jadi congek karena pecah gendang telinga dengan akibat menyisakan kecacatan tuli seumur hidup ya. Jadi ketulian, ketajaman yang berkurang. Kemudian yang lain adalah yang sering terjadi adalah kotoran telinga mampet ya. Kita tidak terbiasa untuk membersihkan telinga ya. Kalaupun dibersihkan caranya keliru, yaitu pakai cotton bud. Salah. Kalau pakai cotton bud, kotoran itu terdesak ke dalam. Ya kan? Jadi karena dia ada pentulan gitu, kita masukkan kotorannya terdesak ke dalam, menempel di gendang telinga. Nah itu tambah buruk, semakin kita rasanya kurang pendengaran karena terhalang oleh kotoran. Yang betul itu pakai korek kuping zaman dulu. Ada yang dari kayu, dari besi. Karena itu seperti pacul, congkel. Nah sebetulnya ada anggapan kotoran telinga nggak usah dibersihkan, dia akhirnya juga akan kering dan keluar sendiri. Tapi pada orang-orang tertentu produksinya berlebih. Jadi sekurang-kurangnya seminggu sekali harus dibersihkan. Dan kalau bertahun-tahun tidak dibersihkan, dia mengeras seperti batu. Dan ketika dia sudah seperti batu, orang itu tanpa sadar, kok telinga saya budek. Nah itu, sebetulnya dengan senter bisa dilihat, oh iya ada sumbatan. Nah kalau dia sudah seperti batu, dia tidak bisa keluarkan sendiri, harus dokter. Biasanya dibilas, disemprot dengan air, dia keluar. Tapi untuk pertolongan kita sendiri sebetulnya bisa beli obat tetes. Tetes telinga. Obat tetes telinga yang melumerkan kotoran telinga yang keras. Ya. Itu karbol gliserin, itu bisa dibeli bebas. Karbol gliserin. Diteteskan 3-4 kali, dia melunak, dia keluar sendiri, meleleh. Apa perlu kita yang belum pernah ini untuk mencoba membersihkan telinga sendiri dengan tetes telinga tadi? Aku seumur hidup belum pernah nih dok. Iya, tapi Boleh. kalau sudah biasa berikan ya, dengan catatan dia tidak ada kerusakan gendang. Kalau dia sudah bolong gendangnya nggak boleh sembarangan masuk. Tapi kalau dia normal kasih saja karbol gliserin. Dia seperti minyak begitu, teteskan. Nah, yang keluar mobil atau piano. Kok bisa?
dokter masa piano di telinga. Dokter ini. Ya, Dok, gangguan ini pendengaran ya. tadi masalah Ya, gangguan ya. pendengaran, Dok. Ini cara kita membedakan ketika misalnya kita merasa ada gangguan di pendengaran kita ini untuk membedakan nih para pendengar kita, wah ini karena ada sumbatan atau karena memang ada infeksi atau yang lainnya, Dok. Ya, jadi kita tahu telinga ada telinga luar. Telinga luar itu lubang telinga sampai gedang telinga kita sebut telinga luar. Jadi kalau tadi mampet karena secara strukturnya terhalang oleh satu benda yaitu kotoran, itu budak yang gampang. Tapi di belakang gendang telinga itu ada telinga tengah. Yang kalau dia infeksi dari flu, dia akan pecah gendang telinganya. Itu yang disebut telinga tengah infeksi kronis. Flu dibiarkan ke situ. Nah, di belakang telinga tengah ada telinga dalam. Nah, telinga tengah itu berisi palu-palu gendang yang menyalurkan getaran suara sehingga kita mendengar di situ. Nah, telinga dalam itu bersifat saraf yang hubungannya ke otak. Dia yang menerjemahkan pendengaran itu apa, suara apa, itu telinga dalam. Nah, jadi tergantung di mana masalah. Kalau telinga tengah misalnya, palu gendangan itu kan ada tulang palu, ya, yang menerjemahkan getaran dari gendang telinga, itu diterjemahkan di situ. Nah, itu kalau dia terganggu, ya kita budak juga, menurun. Jadi budak sensoris, budak motoris, budak karena objek. Ya. Nah, kalau budak di tengah, ya tergantung. Biasanya susah diobatin itu, karena di situ ada tulang yang ya seperti seperti apa ya? Sandi, ya Morse. Nah itu telinga tengah. Kalau dia infeksi, nah itu jadi masalah, nggak bisa diobatin, susah. Nggak bisa malu dan nggak bisa ngetok. Iya, nempel. Ya. Nah, kalau ada gangguan di otak kan saraf pendengaran itu saraf ke 8. Ya. Nah, di situ ada juga pusat keseimbangan. Jadi kalau saraf otaknya yang terganggu ya budak juga, nggak terdengar. Jadi orang stroke yang mengenai inti saraf 8 dia akan terganggu pendengarannya. Nah, jadi tergantung di mana ya dokter yang itu yang menganalisa, oh ini masih bisa diobatin, oh ini tidak. Tapi di masyarakat lebih sering karena sumbatan kotoran telinga. Oke, baik ya. Gangguan berkemih, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran ya tadi ya. Oke, yang berikutnya apa nih? Pingsan ya. Oh, pingsan juga gejala yang keseharian saya kira ya. Pingsan ya. Pingsan lebih sering karena tekanan darah tiba-tiba anjlok. Orang normal kalau dia upacara ya, dia berdiri terlalu lama ya, kalau obade kalau apa ya naikkan bendera pingsan itu karena tiba-tiba tekanan darah turun. Tapi yang terjadi pada orang dewasa seringnya karena orthostatic hypotension. Jadi dalam posisi tidur mendadak bangun dan bangkit pada orang tertentu itu tiba-tiba darah anjlok. Ini yang sering mungkin tidak disadari dan berakibat jatuh, patah tulang dan sebagainya. Jadi pada orang tertentu kalau bangun tidur dari baring itu, posisi baring tidur atau apapun dari baring, jangan kaget langsung berdiri. Biasanya orang sudah sepuh, mau buang air kecil malam-malam, itu kan buru-buru. Nah sebelum dia udah jatuh karena tekanan darah anjlok. Itu yang mesti diwaspadai. Ya. Yang lainnya kalau minum obat darah tinggi berlebihan. Pingsan. Itu makanya saya bilang orang darah tinggi itu tidak harus rutin setiap hari diminum. Walaupun dokternya bilang ini untuk 1 bulan, setiap hari minum 1. Tidak harus setiap Nah, hari. sekarang dianjurkan sebaiknya orang punya darah tinggi, punya alat ukur sendiri. Diukur ketika bangun pagi, begitu diukur ternyata normal, obat hari itu tidak usah diminum. Ketika orang itu tekanannya tidak tinggi, minum obat anjlok. Anjlok akibatnya pingsan atau stroke. Karena tekanan darah rendah itu nggak nyampe ke otak. Stroke terjadi karena hipotensi. Pada umumnya pada hipertensi 180-200, tapi pada hipotensi tanpa disadari terjadi ini. Dan sering terjadi, dok, minum obat teratur, hidup sehat, kok bisa stroke? Karena Anda tidak perhatikan. Ya dianggap rutin. Nah salah. Maka itu monitoring blood pressure at home itu salah satu yang sekarang dianjurkan. Mengukur sendiri di rumah setiap pagi. Bukan setelah aktivitas, itu kekeliruan begitu. Kalau setelah aktivitas bukan sejatinya tekanan darah. Karena kita sudah melakukan aktivitas, sudah marah, sudah jengkel, itu beda. Harus bangun tidur pagi itu yang murni sejati
tekanan darah kita. Bangun tidur, ukur. Kalau kita ragu, sorenya ukur lagi. Kalau ternyata normal, ya jangan minum obat. Gitu, ya. Pingsan itu. Ya, pingsan, Nah, pingsan lain karena misalnya ayan. Orang ayan tiba-tiba pingsan. Orang berbakat ayan pertama kali ketahuan, oh ini pingsan. Biasa dari kecil atau sudah besar. Orang mau stroke bisa juga ayan. Orang mau stroke bisa juga vertigo. Orang mau stroke bisa juga Parkinson. Jadi kita tahu stroke itu tergantung di area otak mana, seperti peta, ya. Peta dunia itu ada di ibu kota, di desa, atau di kabupaten. Kalau dia di ibu kota, itu kan besar, itu langsung manifest. Kalau stroke-nya di desa, itu kecil. Nah, tergantung merembetnya kemana, ke pusat apa? Pusat pendengaran, pendengaran terganggu. Pusat memori, memorinya terganggu. Pusat keseimbangan, keseimbangan terganggu. Seperti itu. Jadi, itu mengenai pingsan ya. Jadi bisa ayan, tetanus saya belum lupa. Tetanus penyakit rakyat ya. Jadi bayi yang baru lahir bisa tetanus, kejang-kejang. Ya. Jadi panas disertai kejang itu tetanus. Orang luka tidak diobatin tetanus. Ya. Jadi tetanus juga kejang. Jangankan luka. Orang gigi bolong pakai sembarangan kan suka ambil rumput ya. Pakai apa lidi yang dari alam. Di situ ada spora. Tetanus itu spora. Kuman tetanus itu spora yang beredar di alam luas, di rumput-rumputan. Nah, rumput itu dipakai ini. Masuk ke lubang gigi, masuk ke dalam darah, kejang. Lalu dibilang, saya nggak ada luka kok tetanus. Dari gigi. Nah, itu sering tidak disadari. Jadi tetanus lewat gigi bisa. Pada bayi itu karena tali pusat. Ya. Dukun bayi yang tidak steril mengikat tali pusat dengan yang tidak bersih, masuk kuman tetanus. Bayi kejang-kejang baru lahir. Oke. Dan wanita juga terutama istri juga bisa kejang-kejang. Ya Anda tahu sendiri ya. WA suaminya jalan dengan wanita lain itu. Oh bukan. Itu kalau malam hari Sabtu malam lah biasanya. Oke, yang poin 12 ini dok. Ya kejang. Tadi sudah ya kejang ayan tetanus ya. Orang stroke kejang. Orang ayan kejang, tetanus kejang. Ya. Jadi tadi saya sudah sebut 12 itu kejang-kejang, ayan dan tetanus ya. Nah sekarang tinggal gatal-gatal dan diare. Gatal-gatal umumnya karena gigitan serangga atau alergi. Bedanya apa? Kalau alergi menyeluruh ya. Jadi kalau gatal-gatal menyeluruh itu hampir pasti. Namanya biduran kalau orang Jawa bilang. Itu hampir pasti alergi. Jadi orang alergi itu harus mencatat sehabis makan apa, sehabis memakai apa, mengenakan apa, biduran keluar. Kebanyakan makanan, tapi jangan lupa kosmetik bisa. Dia pakai lipstick dengan bahan yang alergen, itu bisa. Pakai shampoo sama. Jadi lipstick, shampoo, odol, pasta, itu bisa alergi. Nah, yang sering ada, saya sudah lama pakai merek ini. Nah, lipsticknya sudah tinggal tipis, tiba-tiba menjadi alergi karena sudah berubah karena saking lamanya. Ya. Jadi alergi harus mencatat supaya tidak berulang bidurannya. Nah, yang sering terjadi orang pindah rumah dari Jakarta ke Surabaya. Di Jakarta tidak muncul, ketika di Surabaya alergi muncul karena lingkungannya beda, polusinya beda. Jadi ingat saja, orang alergi harus membawa obat anti alergi di dompet. Karena bisa terjadi di mana-mana. Begitu alergi harus secepatnya minum supaya manifestasinya tidak hebat. Karena alergi yang hebat itu semakin jontor, semakin bengkak, dan itu semakin bisa mengancam jiwa, ya, kematian. Bisa meninggal, ya, kalau hebat. Ya, maka itu harus suntik adrenalin. Oke. Yang ke terakhir. Ya, diare. Tadi mungkin sepintas daerah sudah. Jadi itu biasanya umumnya infeksi. Jadi diare bisa infeksi, bisa gangguan fungsi. Kalau infeksi itu kotorannya bau busuk. Dan lebih dari 5 kali. Kalau bukan infeksi tapi gangguan fungsi, tidak cocok makanan dan sebagainya, itu kurang dari 5 kali dan kotorannya tidak berbau busuk. Nah, kalau infeksi mules. Kalau bukan infeksi tidak mules. Kalau infeksi mungkin ada keluar darah atau lendir, ya. Kalau bukan infeksi tidak keluar darah dan lendir. Ya seperti itu. Baik ya. Oke, 14 kode tubuh sebelum Anda rubuh ya. Oke, ini juga
satu topik yang padat ya Bung Made ya. Ya. Jadi ini sekali lagi ini adalah ilmunya Dokter Handrawan Ya, ini pengalaman ya, sebetulnya. Ilmu dengan dibeberkan pengalaman. dengan kita di sini untuk sebagai pengetahuan buat Bapak Ibu dan masyarakat semua dokter ya. Ya. Baik, sebelum kita tutup Bung Made kita sarikan kembali 14 kode tubuh sebelum Anda rubuh. Yang pertama kodenya adalah waspada nyeri nyeri di kepala terutama ya. Kemudian yang kedua kodenya adalah seputar pusing ya. Ketiga adalah mual, keempat adalah sesak nafas, yang kelima adalah berdebar-debar, keenam batuk pilek, ketujuh demam. Silakan Bung Made yang kedelapan ya. Iya, tadi dari yang nomor 8, yang ke-8 gangguan berkemih, yang ke-9 itu gangguan penglihatan, yang ke-10-nya tadi adalah gangguan pendengaran, yang 11 pingsan, yang 12 itu kejang, yang 13 gatal-gatal, dan yang ke-14 itulah diare. Diare, Banyak 14 sekali. kode tubuh ya. Ini dasar pengetahuan, dasar pemahaman untuk mengetahui kode atau sinyal bahasa tubuh ke kita sebagai Artinya manusia, ketika ya. ini muncul berarti Ya. ada sesuatu yang Ada tidak sesuatu di beres. tubuh kita ya. Jadi Ya. harus cepat dilakukan pemeriksaan gitu dok ya. ya. Hubungi dokter di tempat Anda untuk dicek ya. Terutama tadi kesimpulan dokter ada berulang dan Tambah berat, makin parah berat, ya. ya. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Baik, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa jamu tetesnya diminum secara rutin dan pantau terus siaran Talkshow Indonesia Sehat bersama Dr. Handrawan Nadesul. Sampai jumpa lagi di dialog yang berikutnya.